kita itu apa namanya yang masih junior kan belum banyak pengalaman. Yeah. Kalau senior kan dia udah banyak makan asam, garam, pahit, getir kehidupan. Yeah. Sehingga dia lebih tajam dalam menganalisa sesuatu. Kita harus banyak belajar di situ. Halo kawan Scale Up, di sini Ko Erwin, salam cuan. Nah, hari ini kita beruntung banget nih, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Devi. Devi ini adalah teman saya, juga seseorang yang sangat menginspirasi banget ya. Jadi Bu Devi ini mulai dari nol sampai sekarang udah punya puluhan ya Bu ya, 20 lebih ya usaha ya? Iya, alhamdulillah. Udah pengalaman juga di organisasi banyak sekali ya. Boleh cerita nggak Bu? Jadi dulu awalnya itu sebelum mulai banyak usaha ini, jadi awal ceritanya gimana? Dulu katanya pernah sekolah di Jepang juga ya kalau nggak salah. Iya, betul. Coba spill dikit dong ceritanya. Ya, spill. Thank you loh Ko udah diundang di Scale Up ya, dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Sebenarnya saya jadi pengusaha itu karena keadaan terpaksa. Ya. Dulu saya lama jadi pegawai kok, jadi pegawai honorer, dan kebetulan saya punya kesempatan untuk sekolah S3. Dan sebelum sekolah S3 itu saya memang resign dari pegawai. Karena ya saya pengen keluar dari zona nyaman kok. Kok kayaknya begini-begini aja ya gitu kan pada saat itu. Akhirnya sebelum sekolah saya resign, dan pada saat saya sekolah saya udah niatin saya pulang, saya kayaknya harus membawa sesuatu nih gitu kan. Tapi selama sekolah di sana 3 tahun fokusnya cuma sekolah aja sama kerja pada saat itu. Karena ya kita beasiswa nggak cukup karena bawa anak 3 gitu kan pada saat itu. Bawa anak? Anak saya 3 saya bawa semua kan. Jadi harus kerja ekstra di luar selain juga sekolah, sehingga hanya fokus sekolah dan kerja pada saat di Jepang. Sampai akhirnya di akhir studi saya ada beberapa tawaran. Satu, saya memang ditawarin untuk jadi associate professor di Jepang untuk tidak pulang pada saat itu. Stay di Jepang? Ya, tergoda sih sebenarnya karena gajinya gede banget di sana. Tergoda untuk tidak pulang pada saat itu. Terakhir pas saya disertasi, saya ikut seminar di kampus. Kebetulan satu meja dengan salah satu pengusaha yang dia sudah punya pabrik di Indonesia dan bisa bahasa Indonesia dengan baik gitu. Ini orang Jepang berarti? Iya betul, betul. Saya bertemu dengan Mas Asisang pada saat itu namanya, dan beliau akhirnya kita deket nih, jadi kayak keluarga gitu kan. Saya sering berkunjung ke rumahnya, dia sering berkunjung ke apartemen kita gitu kan. Dan pada saat itu saya ditawarin lah untuk Devisan, kamu mau nggak gitu kan, impor produk gitu kan. Sebenarnya saya dengan Mas Asisang itu dikenalin oleh salah satu profesor saya gitu kan. Jadi nah Nio, produk apa? Saya bilang gitu kan, produk desinfektan. Wah, karena saya nggak paham dulu kok desinfektan itu. Saya tahunya cuma antiseptik sama hand sanitizer. Terus dia bilang, coba deh kamu pelajarin apa opportunity-nya di Indonesia. Ternyata saya pelajarin opportunity-nya cukup besar. Dan pada saat itu awal memang saya ditawarin untuk impor. Saya bilang saya nggak mau kalau import gitu, karena kalau import pasti satu ketergantungan dan price-nya nggak bisa masuk karena di Jepang itu dia SDM-nya kan harganya tinggi banget. Jadi pasti price-nya juga tinggi. Nah, kalau kita bersaing di Indonesia pada saat itu produk desinfektan hampir 90% masih impor dari Korea. Itu nggak masuk dari segi pricing, sehingga saya tawarkan kalau mau kita bikin pabrik yuk di Indonesia, saya bilang. Dan beruntungnya saya pada saat itu partner saya mau kok. Jadi akhirnya bimbang tuh profesor saya, Devi gimana kamu harus ngajar di sini gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang karena saya dapat beasiswa dari Indonesia kok. Kalau saya nggak pulang saya kualat kok. Betul. Harus mengabdi untuk negeri ini. Iya. Ternyata saya pelajarin desinfektan itu
fungsinya sangat banyak banget gitu, tidak hanya di peternakan, di industri, ada di kesehatan juga, dan juga dipakai untuk rumah tangga. Dan saya lihat khususnya untuk di peternakan, kita kan masih banyak impor pada saat itu, sehingga cost production-nya para peternak itu jadi tinggi. Jadi oke deh, aku bawa saya memutuskan untuk memilih tawaran dari partner bisnis saya pada saat itu. Akhirnya saya kembali ke Indonesia dan kita membangun pabrik pertama kita di Jawa Tengah, di Solo. Begitu ceritanya. Berapa gede Bu yang di Solo itu? Kecil, kalau kapasitas di Solo mah kita nggak besar, hanya sehari 2.000 liter. Kecil, pada saat itu kita mulai dari kecil. Iya. Dan ya tantangan tuh pasti ada ya. Pasti. Penyesalan pada saat itu, aduh kenapa aku nggak milih, apa nggak pulang aja gitu kan. Ternyata jadi pengusaha itu nggak gampang gitu kan. Itu ada penyesalan itu, karena pada saat berjalan saya menerima investasi dari mereka, itu kan sebuah kepercayaan ya. Sebuah kepercayaan, ada nama baik kita juga kok gitu kan. Ada tanggung jawab kita di situ untuk bisnis ini harus berhasil gitu kan. Jangan sampai kita menerima investasi bisnisnya gagal, itu kan buat saya tanggung jawabnya besar banget. Waktu itu kita bangun 2,5 tahun, proses izin edar nggak keluar-keluar kok, karena ini adalah produk yang pertama di Indonesia. Akhirnya saya sempat give up sih sebenarnya pada saat itu. Ketika izin edar keluar, dari 2,5 tahun investasi kita uangnya udah habis kok. boleh spill nggak berapa atau rahasia? Rahasia itu ya cukup besar lah, kalau buat saya cukup besar, karena membangun sebuah pabrik itu kan juga nggak mudah. Betul. Uang kita udah habis itu, karena kan kita bleeding terus selama 2,5 tahun, nggak ada pemasukan, kita pengeluaran terus. Kita fokus untuk gimana produk ini bisa dapat izin edar, karena tanpa izin edar kita nggak berani produksi. Oke, nah terus akhirnya gimana? Akhirnya pada saat itu kita nggak bisa gaji karyawan 3 bulan kok. Oke. Itu tahun berapa ya? Itu di 2016 akhir sampai kita start kan, saya lulus kan di 2016 akhir, awal 2017. Sampai akhirnya pada saat itu saya panggil semua staff kita, oke, kalian boleh cari pekerjaan lain. Kita udah 3 bulan loh nggak gajian, dan mereka nggak ada yang keluar kok pada saat itu. Wow, top banget. Saya berterima kasih juga dengan beberapa staff saya yang sampai sekarang pun juga masih mengelola di Solo ya. Mereka pada saat itu bilang, Bu, kita yakin produk ini bagus gitu kan, karena kita udah mencoba. Saya kena beset pisau, jatuh, cepet banget kering gitu kan, dibandingkan dengan kita menggunakan iodin perih banget kan, sedangkan produk kita tuh nggak perih. Saya yakin ini bisa masuk Bu gitu kan. Memang kalau yang untuk hand sanitizer kita butuh effort panjang untuk memberikan edukasi ke masyarakat gitu kan. Tapi yang antiseptik ini karena udah banyak membuktikan, sariawan pun juga cepat sembuh dan tanpa perih gitu. Kalau kita dulu pakai yang albutil yang udah dilarang, sekarang itu kan perih sekali gitu kan. Jadi nggak perih gitu kan. Kita yakin Bu gitu kan. Udah kita turun deh untuk jualan gitu kan. Akhirnya pada saat itu sampai sopir saya juga jualan. Itu udah ada izin edar ya? Sudah ada izin edar gitu kan. Sampai sopir kita pun juga jualan. Akhirnya ada satu dokter yang dia order, dokter hitam pada saat itu. Dan itu dia order, akhirnya berjalan sampai sekarang ini kok gitu kan. Dan yang produk desinfektan kita banyak masuk di peternakan pada saat itu, belum di kesehatan. Ya, karena belum tren. Belum tren pada saat itu. Kita masuk kesehatan tuh 1 tahun sebelum COVID pada saat itu, karena kita fokus di peternakan. Kan peternakan ayam itu life cycle-nya 30 hari ya. Ketika dia cocok pakai produk kita, dia pasti akan repeat order. Dan banyak testimoni dari peternak-peternak yang menggunakan produk kita tuh memang tingkat kematiannya jadi menurun, sehingga sampai sekarang kita bisa existing tuh di peternakan. Nah itu kok ceritanya. Jadi ya memang jadi pengusaha itu banyak ini ya, tantangan, struggle. Nah itu kawan scale up. Jangan menyerah. Jadi kadang-kadang kita itu ketika mulai berusaha atau memulai sesuatu yang keluar dari zona nyaman kita itu pasti membutuhkan satu effort yang luar biasa gitu. Nah kadang-kadang kesalahannya orang itu adalah berhenti terlalu cepat. Nah justru sekarang Bu Devi udah ada berapa pabrik Bu sekarang?
Kita ada 3 sekarang ini, Pak. Dari dulu satu pabrik nggak bisa gaji karyawan 3 bulan, sekarang sudah punya 3 pabrik ya, Iya, justru iya. ya. Nah jadi apa tuh momen yang selain udah keluar izin edar, momen apa tuh yang bisa bikin produk ini, usaha ini nih boomingnya itu momen apa, Bu? Pada saat COVID sih memang. Jadi bagi orang lain kadang itu musibah, bagi kita itu bisa jadi mujizat. Iya. Ya. Jadi Karena 2 pabrik kita yang di Jakarta dibangun pada saat COVID. Oke. Nah, boleh jelasin nggak, Bu? Ini sekalian promosi dikit. Produknya apa aja nih? Makasih, Terus kegunaannya apa? Jadi produk unggulan kita sebenarnya adalah antiseptik untuk luka ya. Kita udah dipakai di 100 klinik diabetes rheumatoid ya, rumah perawatan diabetes untuk pengobatan luka-luka diabetes. Jadi bahkan beberapa dokter udah pakai untuk yang after operasi sesar. Dan itu dibilang cepet banget pemulihannya, keringnya gitu. Dan bahkan beberapa kita udah masuk di kulit dan kelamin. Jadi kita ada distributor kita juga yang dia spesial hanya di klinik-klinik kecantikan. Karena klinik kecantikan kan banyak masih pakai alkohol ya. Dan alkohol itu kan hanya kuat untuk membunuh bakteri. Dia tidak bisa untuk membunuh jamur ataupun membunuh virus. Kalaupun bisa membunuh virus itu di lapisan luarnya saja. Nah, RNA-nya dia nggak bisa, makanya kan WHO juga mensyaratkan alkohol sampai 70%. Sedangkan alkohol 70% itu kan bisa merusak kulit ya, sangat berbahaya. Nah, ini dipakai juga untuk di klinik-klinik kecantikan untuk anti jerawat. Karena kalau kita kena panu atau kadas penyakit kulit itu tinggal di spray aja. Spray aja. Kalau kita pakai kena panu atau penyakit kulit, kalau kita kasih alkohol kan nggak bisa sembuh kan. Panu kan nggak bisa dengan alkohol, karena alkohol nggak bisa membunuh jamur. Nah ini dia bisa membunuh jamur, bahkan sampai ke sariawan juga, sampai ke herpes itu bisa sembuh gitu. Ini produk unggulan kita, tapi kita diversifikasi ke beberapa produk, yaitu untuk baby, kita punya produk untuk baby juga untuk ruang popok. Terus baby kan kadang-kadang suka merah-merah ya karena kena ASI-nya itu juga bisa. Dan untuk sebab mainan, baby sangat butuh untuk sanitasi. Kemudian kita punya produk untuk pet care, dan kita juga punya produk untuk livestock. Berarti target marketnya tuh luas banget ya, berarti ya? Target marketnya meluas banget, dan sekarang memang kita lagi mengembangkan untuk kosmetik yang berbahan dasar produk kita, hipoklorous acid. Bahan dasarnya apa, Bu? Hipoklorous acid. Hipoklorous acid, Iya. Pantesan Bu Devi mukanya kayaknya awet muda kayak 25 tahun. Iya, saya setiap sebelum tidur saya pakai ini. Kayaknya bersih-bersih. Kayaknya salah satu faktor memang dari Zepa ini, satu lagi kayaknya cuannya ngalir deras. Jadi happy, mukanya awet muda terus gitu. Iya, sebenarnya ini dipakai juga untuk anti jerawat dan untuk memperbaiki jaringan kulit, jadi dia anti aging juga. Betul. Jadi antiseptik kita ini bisa multifungsi. Ini produk andalan kita ya, selain desinfektan. Desinfektan itu kan spesifik pasar sebenarnya. Nah, nih kawan scale up, kalau Anda mau mulai satu usaha, satu bisnis, yang Anda perlu yakin itu, selain yakin ke diri sendiri, yakin juga sama produk Anda ya. Iya, betul. Karena kalau Anda sendiri nggak yakin sama produk Anda dan Anda cuma jualan tanda kutip, tapi Anda nggak pakai, ya kalau saya nggak mungkin pakai. Cuman saya punya istri dan adik yang pakai, tapi Anda harus yakin dulu sama produk Anda. Kalau Anda sendiri nggak yakin, ya Anda pasti susah untuk jualan, ya kan? Bahkan tanda kutip Anda lah yang harus jadi brand ambassador ya dari produk Anda ya, brand ambassador yang pertama. Nah jadi sekarang ini katanya udah masuk ke jaringan salah satu BUMN juga ya, Bu ya? Kita sudah kerjasama dengan 2 BUMN, 3 malah satunya adalah anak perusahaan BUMN untuk distribusi, dan kita juga sudah masuk ke e-katalog juga di pemerintahan, sehingga kita bisa ikut tender-tender di pemerintahan untuk rumah sakit, juga sudah. Dan memang kita pengembangan produk terus ya, untuk tidak hanya di
antiseptik, disinfektan, hand sanitizer, tapi juga ada pengembangan produk kita di humidifier untuk sterilisasi ruangan, dan juga kita mengembangkan ke rumah tangga, jadi kayak sabun, sampo gitu. Jadi kita inovasi terus dengan bahan dasar yang lain yang keunggulannya juga tidak kalah dengan produk kita. Gitu. Kayak bentar lagi kalian Unilever ya. Ya, saya aminkan aja. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi sama Koko juga. Nah ini jadi ada buka, nanti mungkin kalau kawan scale up tanya ada yang buka reseller atau ada buka kesempatan bisnis ke yang lain, ada nggak? Atau di websitenya nanti ada? Ya ada, kita memang sekarang ini kan distributor kita udah cukup banyak ya, dan kebetulan memang Zepa ini adalah salah satu brandnya kita, tapi sebenarnya kita punya brand banyak nih, ada Antasep itu di salah satu grup juga, saya bikin pabrik yang di Antasep kan kita berkolaborasi dengan beberapa pihak tuh pemegang sahamnya. Nah di Antasep juga kita punya beberapa pengembangan bisnis juga, pengembangan produk. Kemudian sampai saat ini di pabrik kita juga menerima OEM ya, Makron. Itu ada sekitar 15-an brand yang kita kelola. Ko Erwin. Jadi cuman yang untuk brand ini adalah brand kita yang kita kelola sendiri untuk yang di Zepa ini, karena memang marketnya cukup besar banget ya. Cukup besar, jadi dengan satu brand ini aja kita masih belum mampu untuk memenuhi permintaan pasar gitu loh. Pabriknya masih nggak bisa supply full gitu berarti? Kalau yang di pabrik sekarang kita bangun, kita kapasitas produksinya sudah besar sekali. Jadi kita bisa sampai sehari 30.000 liter. Jadi no issue sih sebenarnya kalau masalah kapasitas. Yang isu adalah target market kita itu luas banget, sehingga kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Jadi ada target, kan antiseptik ini juga bisa digunakan untuk di dokter gigi juga, banyak diminta juga di dokter gigi. Nah itu kan kalau kita membangun tim kita sendiri di dalam perusahaan, kita pasti scale up-nya juga itu jadi fixed cost yang jangka panjang ya. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan distributor dan reseller yang kita perbanyak, itu saya yakin nantinya kita juga bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Saya membesarkan reseller dan distributor kita juga. Jadi bisa yang mau jadi distributor atau reseller bisa kontak kita di www.zepa.co.id. Nanti linknya ntar kita kasih di bawah. Cuman nanti ada komisi. Don't worry, be happy kok. Nah, jadi Bu, ini kan Bu Devi kelola banyak sekali nih ya usaha gitu ya. Terus Bu Devi kan ada anak juga gitu ya. Nah orang kan sering bilang kan kalau ibu rumah tangga, tanda kutip ya, ngurusin anak, ada suami juga, itu susah kan bagi waktunya gitu ya. Nah Bu Devi nih gimana nih bagi waktunya nih? Saya agak penasaran juga. Ya memang itu adalah salah satu tantangan entrepreneur wanita ya. Salah satu tantangan wanita yang dia terjun ke bisnis adalah bagaimana bisa membagi waktu, karena memang tidak mudah kok. Dan itu butuh support dari pasangan kita juga ya, untuk support kita, yuk kamu harus bisa maju dan sebagainya macam. Dan saya pun juga pernah gagal kok di hal ini gitu kan. Mungkin kita bisa sukses di satu bidang, tapi saya pun juga pernah gagal di hal ini, sehingga harus harus berpisah karena berbeda visi dan misi ya. Karena buat saya ya, meskipun kita sebagai ibu rumah tangga, kita bisa kok bekerja dari rumah gitu kan. Ya karena tugas kita memang di rumah itu ya untuk keluarga, untuk suami dan anak-anak gitu. Tapi jangan hanya sebatas kita di situ saja gitu. Harus karena wanita juga bisa berkarya gitu. Karena anak-anak kita juga butuh seorang ibu yang dia punya wawasan luas untuk bisa membimbing mereka gitu. Kalau kita hanya di rumah saja, yang ada ngerumpi dengan tetangga kan tidak bisa punya value bagus gitu. Itu kalau menurut saya gitu kan. Tapi tidak bisa, pandangan kita kan disamakan dengan pandangan orang lain, nggak bisa. Itu memang sebuah tantangan kok. Dan bagaimana sekarang saat ini ya saya membagi waktu,
memang kuncinya adalah satu, saya bangun pagi. Memang kalau ibu rumah tangga dan dia berbisnis itu harus benar-benar bisa mau bangun pagi. Jam 5 pagi itu harus bangun gitu kan. Dan kita ngurusin semuanya gitu. Dan komunikasi yang paling penting dengan ada waktu sampai maksimum jam 7 kita harus kembali ke rumah. Habis itu tinggal berdiskusi dengan keluarga. Kasih waktu untuk keluarga juga. Betul. Kalau dulu mungkin saya terlalu sibuk sehingga yaitu saya pun juga mengalami kegagalan kok gitu. Tapi orang yang sukses itu bukan orang yang nggak pernah gagal ya. Tapi orang yang sukses itu adalah ketika dia gagal dia bisa bangkit lagi ya. Betul. Dan mengakui kesalahannya. Oh iya, mungkin ini harus jadi introspeksi ya gitu. Diri supaya ke depan jadi lebih baik lagi gitu. Nah, Corinne sendiri juga ada keluarga juga ya. Jadi sekarang ini juga dulu juga sama ya kayak Bu Devi. Dulu kalau kerja itu dari pagi dari gelap sampai gelap gitu. Jadi nyampe rumah tuh udah gelap. Nah, kalau itu kita bukan luar biasa tapi biasa di luar. Tapi sekarang kita juga udah harus jadi kuncinya tuh ya kita maksimalin ya. Jadi kita jangan habisin waktu kita. Kalau anak sekarang kan banyak kan sukanya healing ya Bu Devi ya. Dikit-dikit lagi masalah healing gitu ya. Umur 25 tahun ada quarter life crisis katanya. Healing ke Bali. Nah, healingnya 6 bulan gitu. Kerjanya kapan gitu ya. Nah itu kan anak sekarang. Tapi justru kalau orang mau sukses itu harus bayar harga ya. Jadi bangun pagi gitu ya. Habis itu beresin semua urusan rumah. Baru habis itu ya kita berkarya tetap gitu. Karena kalau kita dikasih talenta, dikasih kemampuan sama Tuhan, sama Allah, tapi kita nggak manfaatin dengan baik, itu justru menyia-nyiakan gitu ya. Nah ini kan juga kebetulan lagi bulan Ramadan ya, pas kita syuting ini ya, bulan Ramadan kan harus bangun pagi ya. Nah itu mungkin jadi habit yang baik tuh untuk dipertahankan. Jadi setelah bulan Ramadan selesai, ya tetap bangunnya jam 5, jam 6 pagi gitu ya. Jam 5 kalau saya, jadi mau tidur jam berapapun jam 5 harus bangun. Top banget, keren. Itu karena pakai Zepa ya. Jadi sehat ya. Jadi ya memang harus dijaga kesehatan juga. Pasti kalau kita nggak sehat kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kok kalau udah sakit. Betul. Gitu ya. Aku kenal Bu Devi tuh belum tahu lama, udah lumayan lah ya, hampir setahun ya. Nah, saya nggak pernah lihat Bu Devi sakit gitu ya. Alhamdulillah. Padahal saya lihat sebentar di Jakarta, sebentar di Palembang, sebentar di Bandung ya, bolak-balik aktivitasnya tinggi gitu ya. Jadi kesehatan itu salah satu yang penting juga ya Bu ya untuk entrepreneur ya. Pastinya harus itu dijaga. Jadi ya, tapi memang saya jaga makan sih kok ya. Jadi, nah boleh spill tuh rahasianya apa aja? Pagi itu saya nggak pernah makan nasi. Kalau pagi, jadi pagi itu biasanya kita cukup dengan roti ataupun dengan susu gitu ya. Jadi makan itu ya siang. Pagi sarapan secukupnya. Malam? Kalau malam kadang-kadang kalau kita diajak meeting terpaksa harus makan. Tapi kalau misalnya enggak, saya cuma makan buah aja. Olahraga ada olahraga apa Bu? Nah olahraga inilah yang harus saya biasakan. Saya suka dimarahin sama suami sebenarnya. Kamu harus olahraga gitu. Kamu kurangnya olahraga karena saya biasanya pagi itu kan waktu inspiratif banget ya aku ya. Jadi ketika pagi itu saya biasanya satu belajar tuh. Saya belajar tuh pagi. Beda kalau suami saya itu belajar sebelum tidur. Belajar itu baca buku, artikel dengan tidak hanya baca buku. Saya nggak suka baca buku. Saya itu orang yang listening. Kalau baca buku saya nggak telaten. Jadi saya suka mendengarkan. Jadi saya suka mendengarkan YouTube motivasi, suka mendengarkan YouTube tentang bisnis, terus berita-berita itu saya suka banget. Itu di pagi hari selalu saya lakuin 1 jam biasanya. Ya paling minim 30 menit lah gitu. Nah setelah itu saya buka laptop tuh, itu kesalahan. Jangan ditiru saudara-saudara. Saya pagi tuh buka laptop, saya planning hari ini saya mau ngapain aja. Biasanya sekretaris saya pagi kan udah ngingetin hari ini kegiatannya ini aja, ini semuanya gitu. Nah pagi saya prepare semuanya. Target saya paling nggak saya harus melakukan 5 pekerjaan dan. Pekerjaan dan itu adalah pekerjaan bukan menggantung ya, tapi dia selesai dan ada output. Sama seperti kita
podcast ini kan kita punya output nih, ya kan, berarti pekerjaan kita udah done gitu kan. Itu yang saya lakuin. Harusnya di pagi hari sebelum buka laptop saya harus olahraga. Itu yang disarankan oleh suami saya dan sampai sekarang saya belum laksanakan. Suami saya cuma minta 30 menit aja kamu olahraga, kamu akan lebih sehat gitu. Besok nih laksanakan. Tapi saya suka jalan. Saya suka jalan. Enggak, kalau ke mall saya enggak suka. Ke mall itu kalau hanya ada kebutuhan mau saya beli, saya suka. Karena saya tahu kelemahan saya kok. Saya kalau belanja suka kalap, sehingga jangan sering-sering ke mall. Jadi kalau kita tahu kelemahannya, ya kita harus cari solusinya. Gitu. Nah, Bu Devi ini nih juga banyak gabung ke organisasi ya, Bu ya? Apa aja tuh Bu organisasinya? Saya sekarang ada di AACC, Asia Africa Chambers of Commerce. Kebetulan presidennya adalah Pak Thomas Hartono. Saya banyak sekali belajar dari senior Erwin. Itu salah satu kunci juga ya, kalau kita mau sukses ya kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Tidak hanya pengalaman, kalau bisa pengalaman negatif, jatuh itu kita dapat dari orang lain, bukan dari kita. Saya banyak belajar baik positif atau negatif kejadian yang dialami oleh seorang pengusaha gitu kan. Kemudian ada di ACC, ada di GP Jamu juga, karena kebetulan Presiden GP Jamu itu Ibu Rani Zalman, beliau salah satu senior saya juga, banyak membimbing saya, bahkan memotivasi saya pada saat saya ada di titik nol. Saya pernah ada di titik nol juga kan, sehingga saya banyak disupport oleh senior-senior saya. Selain itu juga sekarang ini saya diminta di Kadin di Komite Pembangunan Daerah bersama dengan Pak Mulyadi dan Pak Etsa juga. Kita ada di Kadin Pak Asyad ya. Gitu. Ini luar biasa banget, wanita super nih ya. Ini Wonder Woman Nusantara kita nih ya, Bu Devi. Jadi banyak kesibukan, dia banyak organisasi, lalu juga banyak usaha gitu ya. Di organisasi itu asik kok sebenarnya, karena kita jadi banyak teman, banyak network, banyak pengalaman di situ. Betul. Nah, jadi aku dengar juga ada salah satunya ini pengen membantu banyak produk-produk Indonesia untuk ekspor ya, Bu ya? Iya, ada kita National Export, www.export.id, itu adalah perusahaan paling buncit yang saya bangun di kondisi COVID. Baru launching di tanggal 3 Desember 2021 kemarin kok, baru 4 bulan ya at least sekarang ini. Itu adalah perusahaan yang lagi saya bangun juga, mudah-mudahan bisa menolong banyak, karena pada saat COVID kok, alhamdulillah saya dikasih rezeki yang luar biasa ya sama Tuhan gitu kan. Saya bilang sama suami saya, kayaknya kita harus berbagi deh gitu kan. Dalam kondisi seperti ini kita dikasih rezeki, alhamdulillah banget. Sehingga pada saat itu kita ngobrol-ngobrol, kita punya network, kebetulan kan saya di ASEAN dan suami saya juga, dia udah 20 tahun di Russia Malaysia Business Association, sekarang di Indonesia Eurasia International Council. Dan dia networknya luar biasa gitu. Dia sering, teman-temannya dia, tolong dong cari produk ini gitu kan. Itu nggak pernah kita follow up kok. Jadi nggak pernah difokusin. Nggak pernah difokusin. Dan pada saat itu saya ikut seminar dari Coach Helmi, Pak Helmi seminar komunikasi, karena saya belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi, kan komunikasi saya sangat jelek banget. Sekarang udah bagus. Saya belajar dari Coach Helmi, dan di situ kita diminta untuk ini presentasi bisnis di luar bisnis kita yang sekarang ini gitu. Akhirnya saya satu malam tuh bikin proposal bisnis, ada ide, oh ya coba deh kita bikin national export gitu supaya bantu khususnya UMKM ya, karena di kondisi COVID ini berbeda dengan pada waktu krisis di 98, UMKM bisa bertahan. Sekarang ini banyak sekali sebenarnya teman-teman kita pada menjerit gitu kan. Dengan kesulitannya logistik, kesulitan bahan baku dan sebagainya macam lah, banyaklah isunya dalam kondisi COVID sekarang ini. Akhirnya coba deh kita bantu mempromosikan produk-produk mereka, dan saya buat national export. Pada saat itu presentasi,
Coach Hilmi, Devi kayaknya bagus nih national export kamu eksekusi aja. Nah saya kasih saran pada saat itu sama Coach, oke deh Coach saya mau, tapi dengan satu syarat ya, Coach jadi komisaris bimbing kita gitu kan. Luar biasa. Nah kebetulan pada saat itu ada Pak Etsa juga di samping saya yang ikut seminar. Pada saat itu Pak Etsa, kita ini yuk gabung, akhirnya bergabung dengan Pak Etsa pada saat itu di National Export. Kita bangun from zero dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk banyak orang ya. Nah, kawan scale up, kalau Anda adalah pengusaha UMKM atau pengusaha ya besar juga bisa gitu ya, dan Anda pengen memasarkan produk Anda ekspor ke luar negeri, nanti tinggal ke linknya Nexport ya, nanti saya Erwin taruh di bawah ini gitu ya. Di www.nexport.id, daftar aja free kok. Sip. Kita promoin dengan apa yang kita punya, ya dengan kantor yang minimal mungkin gitu kan, sesederhana mungkin. Yang penting low cost, yang penting low cost high profit. Ya, dalam membangun sebuah perusahaan pada saat awal itu harus benar-benar low cost. Karena jangan sampai kita bleeding terlalu besar, itu udah mindset saya banget itu. Jadi kita berawal dari sesuatu hal yang kecil. Jadi jangan langsung berpikiran itu jadi besar. Kita kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan dengan minimum cost dan bagaimana kita bisa dapat sales terbanyak gitu, maksimum. Nah ini 2 pertanyaan terakhir Bu Devi. Bu Devi, nah mungkin kalau saya selalu nanya end game-nya itu apa? Atau kalau nggak end game, nggak bisa lihat terlalu jauh, 5 tahun ke depan gitu, rencananya apa? 5 tahun ke depan, saya memang kalau untuk yang bisnis existing kita kan ada beberapa ya. Dari pabrik ini saya pengen mengembangkan produk, tidak hanya di produk rumah tangga saja, ataupun produk kesehatan, tapi juga kita masuk ke kosmetik. Itu planning kita dalam jangka minimum 5 tahun ke depan. Dengan brand Zepa juga, karena brand Zepa sekarang ini kan udah ada alat kesehatan, ada juga produk ini desinfektan, hand sanitizer dan antiseptik, tapi kita juga ingin mengembangkan brand Zepa di kosmetik. Itu salah satunya. Kalau untuk sebenarnya kan perusahaan saya tuh ada beberapa karena saya investasi ya, tapi yang saya pegang sendiri itu sebenarnya hanya 2. Jadi di pabrik brand Zepa ini dan National Export. Kalau lainnya kita sudah profesionalkan gitu kan, jadi ada yang mengelola. Dan pengennya National Export juga bisa jadi salah satu jembatan rezeki banyak orang untuk bisa mempromosikan produknya ke luar negeri dengan jaringan yang kita punya. Dan 5 tahun lagi saya udah Coach Hilmi tuh, Devi kita nggak usah kerja lama-lama gitu kan, 2-3 tahun lagi pokoknya kita harus profesionalkan semua perusahaan yang sudah ada sekarang, bangun perusahaan baru lagi. Dan saya bilang, Coach kalau bangun perusahaan lagi kita nanti ngerintis lagi, nggak apa-apa, sampai kapanpun ya kita memang harus, tugas kita itu jangan sampai berhenti gitu kan. Tapi goal kita 5 tahun ke depan, bisnis perusahaan yang kita bangun sekarang ini harus sudah kita profesionalkan, jangan kita lagi yang pegang. Oke, nanti saya kirim lamaran kerja saya. Bisa aja. Nah, terus mungkin yang terakhir, ada nggak pesan, petuah gitu ya, saran buat kawan scale up? Silakan, Devi. Untuk generasi muda ya, sekarang ini kan udah banyak sekali generasi muda Gen Z, yang berbisnis di usia muda, itu sangat bagus sekali. Tapi yang pertama jangan mau instan. Karena kalau mau instan yang ada nanti kejedot-jedot tuh pasti gitu kan. Karena berpikirnya bagaimana get money dengan cepat gitu fast kan. Money, money. Nanti akhirnya akan makan instan. Karena akan kembali ke titik nol lagi gitu kan. Karena kejedot-jedot dan dia akan jatuh lah biasanya kalau mau instan itu. Karena kalau kita naiknya cepat pasti turunnya juga akan cepat. Itu kayaknya sudah jadi hukum di bisnis ya. Gitu. Betul. Terus yang kedua, kalau mau bisnis ya harus fokus dengan satu bisnis dulu sampai sukses. Minimum biasanya bisnis itu dia sampai sukses itu paling nggak 5 tahun lah. 5 tahun bertahan. Bertahan itu berarti bisnisnya mungkin bisa jangka panjang gitu kan.
Dan setelah itu barulah kita membuka bisnis-bisnis yang lain gitu. Ya, suksesnya dulu satu. Kalau satu belum sukses, jangan pengen bisnis banyak-banyak lagi gitu kan. Terus yang ketiga, kalau kita mau bisnis kita sustain, cari bisnis yang punya value. Not only talk about money, tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Salah satu contohnya yang keberhasilan adalah Gojek. Gojek itu kenapa dia bisa panjang? Karena dia bermanfaat untuk tukang-tukang ojek. Jadi ketika bisnis itu punya value, saya yakin bisa jangka panjang. Termasuk kenapa saya Zepa ini bertahan juga ya. Kita bisa bertahan sampai sekarang dari 2016 karena pada saat itu saya melihat, oh ini produk punya value yang lebih daripada produk existing yang sekarang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang, apalagi di negara berkembang sekarang ini kan masih membutuhkan sanitasi untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur. Produk ini bisa spektrumnya luas untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur. Makanya saya take it this opportunity. Itu yang ketiga. Dan yang keempat nih, banyak nih, nggak apa-apa ya. Sambil sharing ilmu kan mudah-mudahan bermanfaat. Keempat, banyak-banyak belajar dari senior. Karena kita itu yang masih junior kan belum banyak pengalaman. Kalau senior kan dia udah banyak makan asam, garam, pahit, getir kehidupan. Sehingga dia lebih tajam dalam menganalisa sesuatu. Kita harus banyak belajar di situ. Dan jangan berhenti dan berpuas diri. Apalagi belum sudah show off dan sombong sekali. Jangan flexing ya. Jangan flexing gitu kan. Tapi harus benar-benar rendah hati karena bisnis itu is about trust juga. Ngapain kita flexing terlihat seperti kaya raya, tapi ternyata pembohongan publik. Dan itu yang akhirnya nanti orang tidak trust, tidak percaya. Nah, orang dia publik aja dibohongin, apalagi dia mau berpartner dengan orang lain gitu kan, pasti juga dia bisa melakukan hal yang sama. Itu kok. Jadi trust, kepercayaan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Itu aja sih kok sebenarnya kuncinya ya. Jadi hari ini kita belajar banyak ya dari seorang womanpreneur, bisnis wanita yang mulai dari nol ya, dari PNS sampai sekarang. Belum PNS kok. Honorer. Dari honorer malah ya, dari honorer. Tapi dengan perjuangan yang luar biasa, punya usaha yang besar sekali. Bahkan ini belum titik akhir nih, ini baru permulaan. Baru permulaan sih sebenarnya, karena marketnya masih cukup besar sekali kok. Betul, dan bisa besar sekali. Dan kita belajar ya bahwa bisnis itu semuanya harus ada proses, harus fokus, nggak bisa instan. Ya, kita juga harus belajar dari orang, jadi kita jangan merasa puas diri dan kita juga nggak usah show off kalau bisnis ya. Dan bisnis itu yang paling penting harus punya value. Ya, Corinne berharap kawan Scale Up belajar banyak hari ini. Tetap nonton channel Scale Up Indonesia. Salam cuan. Salam cuan.